Selamat malam untuk kita semua. Hari ini kita kembali lagi ke acara dari Sepok seputar opini kita. Perkenalkan, hari ini saya sebagai narasumber terkait diskusi ini. Perkenalkan, nama saya Erwanto Suhardi. Hari ini juga ada narasumber di samping saya. Mungkin dia boleh perkenalkan diri lah secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Hogi. Saya memang lumayan jauh ya diundang ke acara Sepok ini, podcast Sepok seputar opini kita. Terima kasih atas undangannya tuan rumah Sepok. Saya mengucapkan terima kasih jauh-jauh di sini, tidak merugikan lah bagi saya. Oke, hari ini kita membahas terkait berbicara tentang KPK lah. Dimana hari ini kita paham sendiri bahwa banyak hal yang terjadi tentang untuk KPK ya secara pribadi, bahwa berbicara tentang KPK banyak pelemahan-pelemahan yang hari ini dilakukan oleh oknum-oknum yang menurut kita tidak bertanggung jawab seperti itu. Dimana hari ini kita tidak membahas tentang legislasi yang terlalu bagaimana, tapi kita membahas secara awam saja. Dimana hari ini berbicara tentang opini, ya pendapat secara pribadi lah dari masing-masing narasumber hari ini gitu. Ya terkait hari ini kami berdua akan berdiskusi lah terkait opini-opini yang kami sampaikan terkait KPK, melemahnya KPK dari segi apapun gitu. Karena banyak hal yang terjadi hari ini, kita bisa lihat di berita bahkan televisi bahwa hari ini banyak kasus-kasus yang terjadi terkait korupsi, tapi hari ini KPK sepertinya bungkam. Kita tidak tahu ada oknum-oknum apa yang ada di situ dan faktor-faktor apa yang terjadi hari ini. Mungkin kita bisa kupas tuntas lah hari ini. Bahwa banyak opini-opini liar yang mungkin kita bisa dengarkan juga dari narasumber-narasumber di dalam diskusi ini. Mungkin dari Pak Gila dulu lah terkait pelemahan KPK ini, bagaimana tanggapannya? Ya, KPK ini adalah suatu, kita sebut saja itu lembaga, gitu kan? Lembaga bentukan dari pemerintah Indonesia sendiri, di mana bahwa reformasi tahun 98 itulah sejarah awal adanya KPK di Indonesia. Nah, tujuan awal KPK itu bagaimana membantas atau memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Bukan cuma korupsi, namun hal lainnya seperti nepotisme dan berbagai macam lainnya. Namun pada hari-hari ini, pada baru-baru ini, sebenarnya isu ini bukan baru muncul gitu. Bahwa isu-isu ataupun bukan sekedar isu-isu, memang kenyataan lapangannya memang ada gitu. Bahwa undang-undang KPK pada tahun 2019 yaitu direvisi oleh DPR dan juga Presiden sendiri yang mengusulkan gitu. Nah, dengan adanya revisi undang-undang KPK inilah yang menurut saya itu jelas melemahkan kinerja dari KPK itu sendiri gitu. Secara langsung KPK dilemahkan dan menurut saya jelas ini akan membuka ruang dalam praktek korupsi di Indonesia ini nantinya akan semakin meningkat. Karena undang-undang ini adalah salah satu suatu produk yang memang harus dikuatkan sebenarnya dalam mengatasi korupsi yang ada di Indonesia. Nah, itu menurut saya tentang KPK yang hari ini dilemahkan oleh revisi undang-undang KPK sendiri. Atau yang bisa juga kita sebut saja sebagai, bukan kita sebut, sebenarnya memang undang-undang ini sudah bentuk sejak lama, yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Nah, itu dari saya. Kalau gitu berarti kan hari ini kita berbicara tentang regulasi lah ya. Dimana hari ini ketika berbicara tentang regulasi, dari Pak Gi tadi menyatakan bahwa memang ada oknum-oknum yang di dalam Dewan Perwakilan Rakyat kita, terutama ya Presiden juga hari ini yang menyetujui terkait pelemahan yang KPK tersebut. Pelemahan yang kita maksud hari ini kan, kalau saya tanggapi terkait hal ini, berarti pelemahannya di bidang terkait regulasi, di mana undang-undang yang harusnya KPK itu memiliki aturannya sendiri dan tidak diatur oleh siapapun, yang hanya diatur di dalam internal KPK, yang dimana hari ini berbicara tentang internal KPK, harusnya KPK itu kuat tanpa ada diintervensi atau intimidasi dari
oknum-oknum luar seperti dewan bahkan presiden gitu. Karena ketika kita berbicara tentang komisi bentukan, lembaga bentukan, hari ini lembaga bentukan lembaga yang harusnya berdiri secara pribadi. Yang disupport, ya berbicara tentang support mungkin dari support pemerintah, contohnya dana dan lain hal untuk dalam kinerja mereka. Tapi sampai hari ini juga kita berbicara tentang KPK, ya berbicara tentang support keuangan pun masih kurang. Bahkan ketika berbicara tentang berita dahulunya gitu, ada tokoh-tokoh di dalam KPK itu sendiri yang menggunakan dana pribadi terkait untuk melakukan penelitian terkait korupsi-korupsi yang ada gitu. Banyak hari ini terjadi hal yang tidak kita inginkan, contohnya ada di dalam regulasi tersebut bahwa hari ini harusnya pemerintah itu memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk KPK, bahwa berbicara tentang KPK yang hari ini adalah lembaga bentukan dari mereka, harusnya mereka memberikan kebebasan. Karena apa? Ketika KPK ini diberi kebebasan, mereka akan bebas bergerak, bebas bertindak, bahkan bebas untuk melakukan hal yang hari ini melanggar di dalam undang-undang tersebut, apalagi merugikan negara kan. Banyak sih yang mungkin bisa kita kupas lagi lah terkait bukan hanya regulasi kan. Mungkin adalah opini-opini lagi yang dari Pak Gini. Sebenarnya kalau berbicara tentang KPK dan undang-undang KPK, tentunya undang-undang KPK ini bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan KPK, tapi bukan sesuai kebutuhan presiden, bukan kebutuhan sesuai keinginan DPR. Bagaimana KPK ini adalah berdiri sendiri dan dia membentuk suatu undang-undang ini sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, berbicara masalah internal KPK, maka kita dapat menjadikan produk kebutuhan KPK ini ya menjadikan urusan mereka saja gitu. Nah, berbicara tentang pelemahan KPK, ya kita tidak hanya sekedar menyalahkan tentang pelemahannya saja. Namun hari-hari ini, baru-baru ini saya membaca berita bahwa oknum dalam KPK sendiri juga melakukan praktik yang sama di pemerintah ini. Itu melakukan hal-hal yang tidak baik sebenarnya, yang sebenarnya tidak harus dilakukan oleh oknum KPK gitu. Dah jelas itu bahwa esensi dari tujuan KPK sendiri jelas tidak akan tercapai nanti kan ketika oknum KPK ini melakukan praktik yang tidak baik ya, yang dilakukan yang seharusnya tidak dilakukan oleh oknum KPK gitu. Nah, kemudian dengan revisi undang-undang KPK ini banyak sekali perubahan signifikan yang jelas melemahkan KPK sendiri gitu. Nah, saya salah satu yang saya tangkap dari revisi undang-undang KPK yang baru ini bahwa pegawai KPK ataupun orang-orang yang bekerja di KPK hari ini statusnya sekarang dengan revisi undang-undang KPK yaitu disebut sebagai ASN. Ya, jelas bahwa dengan adanya status ASN yaitu terhadap pegawai KPK, maka pegawai KPK ini bisa saja dialihkan fungsi ataupun dipindah ke lembaga yang lain gitu. Kapanpun, dimanapun itu gitu, baik dia sedang menjalani tugasnya dalam pendidikan apapun itu, dia bisa alihkan fungsi ataupun dimutasi ke profesi lainnya gitu. Nah, itu juga akan melemahkan KPK sehingga anggota-anggota KPK ataupun orang-orang yang ada di KPK ini harapannya ini untuk memberantas korupsi sendiri nanti akan sedikit sekali gitu harapannya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia ini sendiri dengan adanya revisi undang-undang yang hari ini sedang maraknya berita ataupun isu-isu yang baru ini. Sebenarnya bukan cuma baru ini, sudah lama, yaitu pada tahun 2019 hal ini muncul. Nah, itu menurut saya. Jadi ketika kita berbicara tentang hari ini teknis di dalam KPK-nya itu sendiri, seperti yang Bang Yi sampaikan tadi, bahwa hari ini dialihfungsikan, bahwa anggota-anggota KPK menjadi aparat sipil negara, yang berbicara tentang aparat sipil negara bebas dimutasi sesuai dengan kebutuhan, ya kan.
ketika berbicara tentang aparat sipil negara yang mudah dimutasi, ya tidak menutup kemungkinan hari ini berbicara tentang peran dan fungsinya KPK ya sudah berbeda jauh dari sebelum-sebelumnya, dari cita-cita reformasi tersebut. Bahwa hari ini lembaga internal yang independen, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan memiliki kebebasan ketika melakukan penyelidikan, bahkan melakukan penangkapan pun mereka bebas hari ini. Tapi hari ini kan mungkin kita tidak tahu ya, kedepannya nih ada oknum-oknum yang pengennya ketika penyelidikan ini hampir selesai, mereka mutasi kan orang-orangnya kan. Kita tidak tahu nih, ada koruptor terbesar yang setelah COVID ini mungkin ketangkap kan, hampir ketangkap, dimutasi KPK-nya. Itu cara mereka kan. Kita tidak tahu lah, mungkin ini hanya pihak atas lah yang tahu kan. Kita sebagai rakyatnya apalah, paling hanya melihat kemudian mengkritisi terkait hal itu gitu. Tapi setidaknya hari ini langkah awal kita buat podcast ini kan ya supaya teman-teman lah, terutama mahasiswa, kemudian pemuda-pemuda yang hari ini berperan aktif di dalam pembangunan untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya, ya harusnya kita kritisi terkait hal ini. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita melakukan ini mungkin ada 1 atau 2 oknum mahasiswa yang akan tergerak hatinya untuk membantu kita lah mengembangkan ini untuk bergerak lebih ke depannya lebih maju gitu. Terkait hal ini juga KPK yang paling menarik hari ini kan berbicara tentang peran dan fungsi KPK. Ya kalau berbicara hari ini di zaman reformasi ketika Orde Baru udah selesai dan reformasi dimulai, cita-cita luhurnya KPK ini kan membantu pemerintah untuk memberantas korupsi. Yang dimana kita tahu ketika Orde Baru dulunya pun ada korupsi besar yang kita sampai hari ini belum terpecahkan gitu kan. Harapannya ketika KPK ini dibentuk, ya korupsi ini terbuka dan hal ini dapat diketahui oleh masyarakat lah. Tapi kan hari ini ketika berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari revisi undang-undang, bahkan secara teknisnya KPK juga, ketika kita bisa simpulkan bahwa hari ini pelemahannya sangat signifikan gitu. Terkait hal ini yang saya mau tanyakan lah sebagai kaum pemuda gitu kan, apalagi hari ini mahasiswa gitu kan, apalah solusi atau pendapat dari Pak Banggi nih terkait KPK nih ke depannya, bagaimana sih langkahnya untuk lebih baik lagi untuk maju ke Indonesia? Arah gerak dan penentu dari bangsa Indonesia ini adalah masyarakat Indonesia itu sendiri gitu. Sebenarnya berbicara masalah mengkritisi dan mengomentari kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia sendiri ini memang sebenarnya sudah berjalan dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa. Revisi Undang-Undang KPK ini kan muncul pada tahun 2019. Nah, sudah jelas pada tahun 2019 dulu bahwa mahasiswa bukan sekedar hanya mahasiswa, tapi masyarakat lainnya sudah mengkritisi hal ini gitu. Dengan dilakukan aksi ataupun demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun masyarakat Indonesia yang lainnya gitu. Nah, tetapi berbicara masalah kebijakan ataupun sikap mahasiswa mengkritisi hal ini tidak pernah didengar oleh penguasa-penguasa yang ada di Indonesia gitu. Mereka tidak pernah membuka hati mereka untuk menindaklanjuti apa yang dikritisi oleh mahasiswa, dikritisi oleh masyarakat lainnya tentang kebijakan yang mereka buat hari ini yang mahasiswa anggap merugikan bagi bangsa Indonesia gitu. Nah, solusi yang mungkin bisa kita lakukan ya tidak bedanya dengan solusi ataupun aksi-aksi yang kita lakukan gitu. Karena kalau berbicara masalah omongan itu saya rasa tidak terlalu didengar oleh penguasa-penguasa ataupun pemangku kebijakan yang ada di Indonesia. Ya salah satunya dengan kita turun aksi gitu. Namun aksi kita belakangan ini hari ini ya tidak sesuai dengan keinginan yang kita mau gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Itu solusi dari saya. Tapi solusi itu sebenarnya memang tidak terlalu memberi pengaruh besar bagi bangsa Indonesia ini.
karena tidak pernah ditindaklanjuti dan tidak pernah didengar dengan baik oleh penguasa Indonesia. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita membatalkan revisi undang-undang KPK ini biar KPK nanti berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan esensinya dibentuk KPK ini. Nah, kita bisa melakukan yang namanya judicial review di MK gitu, Mahkamah Konstitusi. Tapi kita juga tidak semata-mata memudahkan ataupun mulus dalam melakukan hal ini gitu. Kita harus membaca situasi di mana sih kinerja MK ini, begitu juga perlu kita baca gitu. Nah, bahwa yang melakukan judicial review ini bukan cuma mahasiswa. Saya mendengar berita baru-baru ini bahwa asosiasi guru besar kalau nggak salah melakukan juga menggugat MK untuk melakukan judicial review tentang revisi undang-undang KPK ini. Tapi kita tidak tahu apakah hal ini disambut baik ataupun diterima baik oleh MK. Kita tidak tahu gitu. Nah, itu dari saya. Oke, saya menanggapi lah ya, Ya. terkait memang solusi dari Bang Gini lah selaku mahasiswa ya kan, Iya, yang iya. lihat prihatin terhadap melemahnya KPK hari ini gitu kan. Ya, banyak hal yang terjadi hari ini yang memang kita fokuskan bahwa untuk mengantisipasi terkait hal ini sudah dilakukan seperti demonstrasi. Dan di mana berbicara tentang demonstrasi tahun 98 pun bisa digagalkan Orde Baru kan, bisa diturunkan ya. Mungkin hari ini ketika berbicara tentang demonstrasi saja, ya seperti yang pernah kita baca lah buku di Juli Berdarah gitu kan, ada kutipan yang mengatakan memang mahasiswa untuk sekarang ya mereka akan demo ataupun melakukan aksi itu hanya yang lagi viral ya gitu kan. Sedangkan berbicara tentang krusialnya, sangat penting sekali KPK ini harus ditegakkan kembali gitu kan. Seperti revisi undang-undangnya gitu, harus kita gagalkan terkait hal itu. Kemudian banyak hal yang bisa dilakukan harusnya dari mahasiswanya itu sendiri. Kemudian berbicara juga dari lembaga, mungkin asosiasi yang disampaikan Bang Gita tadi juga udah melakukan tindakan awal lah ketika berbicara untuk judicial review terkait KPK ini. Ya, yang hari ini cukup prihatin untuk kita bahwa sampai hari ini tidak ada yang mengawal hal ini gitu. Berbicara tentang mahasiswa yang hari ini hanya berdemo atau beraksi terkait kegiatan saja, hanya ada di kegiatan, ya kita agak miris sih terkait hal ini gitu. Ya mungkin kalau saya menanggapi terkait hal itu ya mungkin lebih kepada hari ini kita harus buka pemikiran masing-masing untuk seluruh mahasiswa. Mungkin juga kegiatan Sepok ini kan sering ditonton kawan-kawan gitu, mungkin bisa itulah jadi langkah awal untuk kita buka pemikiran nih bahwa melemahnya KPK ini berimbasnya untuk kita nantinya gitu. Ya kita tidak menutup kemungkinan ketika kita berbicara hari ini dengan hal yang kecil seperti ini, mungkin bisa jadi langkah awal kita untuk memperbaiki, bahkan untuk memperkuat KPK itu sendiri gitu. Dimana mungkin bukan hanya kegiatan ini saja, mungkin kedepannya ada aksi diskusi massal gitu terkait mengkaji terkait KPK itu bagaimana cara untuk memperkuatnya gitu kan, masih banyak hal lah yang mungkin bisa kita dapatkan kemudian juga mungkin kita bisa berafiliasi juga dengan lembaga yang tadi lah, asosiasi guru-guru besar itu kan. Mungkin dari situ kita bisa juga mengkaji bersama terkait bidang-bidang juga. Jangan lupa kita juga berbicara jangan hanya satu lembaga saja yang kita ikut sertakan gitu, tapi juga kayak LBH, Lembaga Bantuan Hukum dan lain-lain yang hari ini paham terkait undang-undang gitu, bisa membantu kita lah untuk memperkuat KPK untuk kedepannya lebih baik gitu. Ya sebagai mahasiswa ya hal ini memang sangat menyayangkan untuk kita ya, karena berbicara tentang lemahnya KPK ya tingkat korupsi itu makin besar ke depannya. Kemudian teknis-teknis yang dilakukan pemerintah juga seakan-akan hari ini KPK itu ingin dihilangkan. Jadi lama-kelamaan ya KPK ini hanya sebagai lembaga yang untuk kerjanya di bawah kaki tangan nanti DPR atau presiden lah ke depannya. Karena ketika kita lihat hari ini bahwa presiden saja menyetujui terkait hal itu gitu, dimana ruang gerak KPK juga dibatasi, seakan-akan hari ini KPK ini anak buah sekali gitu. Padahal hari ini berbicara tentang lembaga yang independen, ya mereka punya rumah sendiri.
mereka punya hak dan tanggung jawab, bahkan aturan sendiri yang hari ini menunjang untuk negara itu lebih baik lagi ke depannya. Ya. Seperti itu kan. Oke, kita lanjutlah terkait hal itu gitu. Bahwa ada pertanyaan sedikit lah untuk narasumber nih ke Bang Gi nih. Ketika kita lihat lah betapa sedihnya lah KPK untuk sekarang kan, makin menurunnya esensi mereka kerja, kemudian teknis mereka kerja, kemudian banyak regulasi-regulasi yang hari ini seakan-akan membungkam KPK itu sendiri. Ya, tanggapan Bang Gi lah terkait hal ini. Bagaimana nasib KPK ke depannya? Apakah mau dibekukan saja atau dihilangkan saja gitu? Ya. Karena ketika berbicara tentang hal ini, lama-kelamaan ya secara tidak langsung benda ini hilang gitu, lembaga Betul. ini hilang gitu. Nah, gimana lah tanggapan Bang Gi ini? Saya menanggapi KPK bagaimana ke depannya. Kebijakan yang dibuat ini sebenarnya bukan untuk memperkuat kinerja KPK, tetapi lebih ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi korupsi maupun nepotisme yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana nasib KPK ke depannya? Ya tentu saya rasa nasib KPK ke depannya miris sekali gitu dalam mengatasi dan menangani korupsi yang ada di Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang menurut saya kebijakan tidak senonoh sekali gitu. Kebijakan ketidakseriusan dalam memberantas korupsi yang di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana sih kita memperkuat KPK ke depannya? Bukan berbicara tentang luar sistem, kemudian kita juga harus berbicara tentang dalam sistem yang ada di Indonesia sendiri gitu. Ya, nasib KPK ini ditentukan juga oleh orang-orang yang ada di penguasa-penguasa yang ada di Indonesia ini sendiri. Buktinya dengan adanya revisi undang-undang yang sebenarnya ini adalah kebutuhan KPK sendiri gitu. Tapi kemudian melemahkan KPK. Nah, itu juga menentukan nasib KPK sendiri untuk kedepannya. Kemudian adalah kita yang di luar sistem. Nah, dengan mahasiswa maupun masyarakat lainnya itu juga menentukan arah gerak KPK ke depannya. Nah, tetapi saya rasa di Indonesia ini sendiri ruang demokrasi yang ada di Indonesia ini saya rasa sudah sempit sekali gitu. Sudah semakin mengecil ruang demokrasi, kebebasan publik dalam menyampaikan pendapat dan kritik yang ada di Indonesia. Saya rasa di Indonesia ini sudah sangat kecil dan sangat menurun gitu. Nah, kemudian apa sih yang perlu kita koreksi terhadap hal-hal yang kebijakan yang ini? Saya rasa kita harus terus mengawal pemerintah Indonesia. Nah, berbicara masalah kritik bukan hanya berurusan dengan politik gitu. Ajaran agama juga merupakan kritik terhadap perilaku-perilaku manusia yang ada di dunia ini gitu. Nah, kita harus mengkritiki kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut kita ini sebenarnya tidak baik bagi arah bangsa Indonesia untuk kedepannya gitu. Nah, gitu menurut saya. Oke. Jadi makin seru lah ya kita Ya. pembahasannya ya, makin ke dalam lah. Ya, harapannya sih kita nggak dibungkam lah di sini kan. Ya, betul. Karena tahu dah ini dicari orang. Ya, itu urusan lah. Intinya hari ini kita udah berani memulai untuk mengkritik lah. Ya. Walaupun dengan opini-opini liar yang kita hari ini bangun kan, setidaknya kita juga berbicara hari ini ya berdasarkan fakta-fakta yang ada, seperti berita-berita yang ada gitu. Kemudian di sosmed yang hari ini banyak yang viral gitu terkait KPK, orang di dalam KPK-nya saja korupsi gitu kan. Apalagi yang di luarnya gitu kan. Ya, terkait hal ini memang sangat miris sih ketika berbicara tentang KPK, melemahnya KPK dan lain hal. Ketika berbicara tentang ruang demokrasi yang hari ini makin sempit, ya mungkin ini alasan hari ini mahasiswa itu kurang Ya, betul. untuk mengkritisi terkait melemahnya KPK ini. Karena ketika berbicara tentang agent of change, ya mahasiswa adalah agent of change kan, yang katanya mengubah itulah, Ya. mengubah dunia dan lain hal lah gitu. Kalau menurut buku Sang Kiblat Peradaban. Ya. Jadi di situ juga kita hari ini miris dengan teman-teman kita lah, bahwa hari ini ketika berbicara tentang sistem yang dibangun, mungkin hari ini ruang demokrasi sempit ya karena literasinya kurang. Ya. Ruang-ruang diskusi makin hari makin redup karena berbicara tentang mahasiswa yang memikirkan akademis saja, nilai-nilai yang harus tinggi dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kemudian itu mungkin salah satu dari pekerjaan lah
oknum-oknum penguasa lah kan, Hmm. mengubah sistem pendidikan yang hari ini membebankan ke mahasiswa yang merupakan agen kritik, agen of change, ya nah gitu. Ya. Ya ketika berbicara tentang hal itu, banyaklah hal yang memang hari ini menjadi faktor-faktor lah lemahnya KPK itu sendiri kan. Kalau saya menanggapi terkait hal ini, ya KPK tidak kuat karena tidak ada orang yang membackup. Hmm. Hari ini berbicara tentang KPK, contoh saja Novel Baswedan dulu kan, yang terkait dia ketua KPK kemudian disiram air keras karena ingin menyelidiki sesuatu hal gitu kan. Ya sekali diusut punya usut, ternyata anggota polisi juga yang nyiram itu gitu. Betul. Oknum-oknum, bukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lah terkait hal itu kan. Hari ini kan ternyata lembaga yang independen yang harusnya kerjanya itu membantu Indonesia untuk lebih baik lagi, memberantas korupsi di Indonesia supaya lebih maju lagi, ya hari ini saja keamanannya tidak terjamin. Ya kalau berbicara tentang KPK, siapapun lah manusia, untuk khususnya manusia gitu, ya nak takut namanya diancam gitu. Apalagi ancamannya bukan hanya omongan, tapi sudah melewat batas, sudah lewat tindakan kan. Ya kalau kita berbicara hari ini KPK melemah, mungkin itu juga alasan hari ini kenapa revisi undang-undang KPK itu diterima dengan lapang dada oleh KPK-nya sendiri, Ya. gitu kan? Mungkin karena ada ancaman atau intimidasi atau intervensi dari luar lah, Ya. yang kita nggak tahu. Jadi gimana lah menurut Bang Gi nih kalau terkait hal ini gitu? Karena kan banyak yang viral-viral nih kan, Hmm. kita nggak tahu. Boleh lah kita berbagi sedikit. Sebenarnya jikalau adanya ancaman lah dari oknum terhadap anggota-anggota KPK, ya sebenarnya pemerintah sendiri jangan cuma hanya diam gitu. Bagaimana pemerintah juga menyelesaikan kasus-kasus ini, ancaman-ancaman ini, tetapi kita tidak semata-mata dapat mempercayai pemerintah juga prakteknya gitu. Salah satu contohnya tadi kan Novel Baswedan merupakan salah satu contoh yang sebenarnya anggota aparat kepolisian ini adalah mengayomi dan menjaga masyarakat gitu. Tetapi praktiknya juga mereka mencelakai dan menciderai oknum yang sebenarnya juga bekerja bagi pemerintah Indonesia gitu. Nah, Oknum-oknum lah ya. ya oknum lah, kita tidak bisa sebut namanya, kita sebut saja oknum itu. Nah kemudian selain dalam pemberantasan korupsi, kita mengharapkan sebagai KPK dalam lembaga memberantas korupsi, kita juga bisa melakukan hal-hal yang mungkin kita juga dapat sebut ini sebagai salah satu kegiatan yang dapat mengurangi tindak pidana korupsi gitu, praktik korupsi. Yang salah satu contoh dari acara kita malam hari ini gitu kan, bukan hanya sekedar berbicara tentang kelemahan KPK, tetapi kita juga berbicara tentang korupsi yang ada di Indonesia gitu. Nah, acara kita malam hari ini memang tidak secara langsung dapat mengatasi korupsi yang ada di Indonesia, tetapi setidaknya kita bisa membuat orang-orang yang hari ini melakukan tindak pidana korupsi, ya kita sebut saja mereka tidak tidur dengan tenang gitu, dengan melihat acara-acara yang kita buat pada malam hari ini gitu. Salah satu contohnya gitu. Nah, bukan hanya sekedar podcast dan diskusi saja, kita juga dapat melakukan mimbar-mimbar bebas gitu di ruang publik. Ya secara langsung kita tidak dapat menghilangkan korupsi, tidak dapat mengatasi korupsi yang Indonesia gitu. Tapi setidaknya kita membuat mereka tidak tenang, ya tidak dapat makan dengan tenang, dan juga tidak dapat tidur dengan nyenyak gitu, dengan percakapan-percakapan yang kita lakukan gitu, dengan singgungan-singgungan yang kita lakukan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang kita lakukan untuk membantu KPK juga gitu. Nah, itu dari saya. Oke. Jadi kan ketika berbicara tentang hal ini kan memang kegiatan ini juga secara tidak langsung Ya. membantu KPK ini supaya lebih kuat. Ya, Bahwa betul. hari ini KPK tidak sendiri gitu. Ya. Lagunya Marginal kan, KPK kita peduli kalian, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi di situ kita selaku mahasiswa lah kan, Mahasiswa ya. ya hari ini juga ketika berbicara hari ini ada podcast yang memang melemahnya KPK, kita bukan hanya
berbicara tentang kelemahan KPK saja, tapi ada juga solusi-solusi dari kami, terutama dari anggota rumah diskusi gitu. Berbicara tentang hal ini, mahasiswa juga tidak pernah diam terkait hal ini. Berbicara tentang pembungkaman yang ada di KPK, saya harap KPK juga bisa membela diri bahwa hari ini ternyata kalian tidak berjalan sendiri, bahwa masih ada mahasiswa-mahasiswa kritis, pemuda-pemuda kritis, bahkan ada lembaga-lembaga yang hari ini menunjang terkait KPK itu harus berdiri tegap sendiri. Kemudian kalian harus melakukan tugas dan tanggung jawab kalian untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Karena berbicara tentang korupsi, sampai hari ini utang negara tidak lunas-lunas, kemudian malahan makin nambah. Ya hari ini imbasnya bukan kepada pemangku kebijakan, tapi kami masyarakat, rakyat-rakyat kecil yang hari ini terimbas terkait hal ini gitu. Ya mungkin dengan podcast juga hari ini bisa membuka pemikiran-pemikiran teman-teman, pemuda-pemuda yang ada, bahwa hari ini Indonesia secara umum tidak baik-baik saja. Bahwa hari ini pemberantasan korupsi hari ini ya berbicara hanya untuk rakyat kecil saja, tapi untuk yang punya jabatan dan lain hal, hari ini bisa ditutup-tutupi. Karena berbicara tentang hal ini, ya ini harus jadi prihatin bersama dan jadi permasalahan bersama ketika kita melihat Komisi Pemberantasan Korupsi kita dilemahkan dengan revisi undang-undangnya. Jadi harapan kami lah selaku teman-teman anggota rumah diskusi bahwa hari ini KPK jangan terlalu takut, dan KPK juga harus percaya kepada mahasiswa yang hari ini merupakan agent of change yang bisa membantu dengan mengkritisi aturan pemerintah yang dapat merusak kinerja KPK secara independen gitu. Ya mungkin kita tidak terlalu panjang lebar lah cerita-cerita opini-opini ini gitu kan. Udah lewat 45 menit juga kita berbicara tentang opini-opini ini. Saya juga ucapkan terima kasih pada narasumber yang sudah datang, Bang Gi gitu kan. Dan kepada teman-teman yang menonton hari ini lah, mungkin ada netizen yang berkomentar buruk, ya tidak masalah. Karena hari ini netizen juga bebas berpendapat. Hari ini juga berbicara tentang opini-opini yang dimana kami ingin mengajak teman-teman untuk memikirkan nasib Indonesia ke depannya. Mungkin sekianlah dari kita ya. Untuk penutupan kami akan sampaikan salam rumah diskusi lah ya. Angkat tangan kiri lah kita. Salam gagasan. Mari duduk dan berdiskusi. Oke, terima kasih. Oke.